sebenarnya kita baca dari sejarah pendidikan Indonesia ya. Dulu tuh ada dua sistem pendidikan, ada dua model pendidikan yang diterapkan oleh kolonial. Pertama itu untuk buru-buru di perkebunan, itu kan membaca, menulis dan berhitung. Jadi pegawai hitung itu di perkebunan Belanda, di perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kedua itu sebenarnya pendidikan untuk orang Belanda, priai, keturunan itu mereka belajar sejarah, mereka belajar logika, filsafat, sastra dan lain-lain gitu. Nah, kemudian saya kira kita tahu pendidikan nasional yang terus berganti. Pendidikan itu juga diperpolitikan ya sebenarnya, diperdagangkan seperti ini. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum, itu proyek juga sebenarnya. Tapi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah, saya kira Pak Bupati ini menarik, kita letakkan visi, tujuan dan arah pendidikan Flores Timur, yang saya kira ini sudah arahnya Pak Bupati sudah mulai, saya kira ini, dan itu akan terus berlangsung sampai sekian tahun ke depan, sehingga kita bisa tahu seperti apa generasi kita berdasarkan konteks alam, kebutuhan alam, tantangan kehidupan kita real di sini, tapi juga menjawab tantangan global ya. Kita hadap sebuah dunia yang terus berubah. Guru itu kan definisinya sederhana sebenarnya, dari saya menyinggung pembicara sebelumnya. Guru itu kan mengajarkan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang diajarkan. Guru ngajar siswa menulis misalnya, tapi tidak satupun opininya misalnya atau tulisannya yang kita baca. Ini kan juga lucu. Guru ngajar bahasa Inggris tapi dia omong pakai bahasa Indonesia. Ini kan kita alami sebenarnya. Gitu. Nah, bagaimana dia bisa menginspirasi itu? Ini pertama. Yang kedua, hari ini kan desain besar ya, kapitalisme dan lain-lain, kita tahu bersama perjalanan dunia hari ini. Kita ini kan dididik jadi bangsa, jadi generasi konsumtif ya, generasi pengekor ya, pengikut, peniru gitu. Bukan jadi generasi yang produktif ya, yang kita bicara tadi, yang inovasi dan sebagainya. Karena itu saya juga ngalami ya, banyak melakukan kegiatan di sini. Kadang kita telepon bahkan sekelas dosen, Pak ada seminar ini atau ada diskusi ini, kita ngobrol sama tokoh ini, nanti dijawab susah izin kepala sekolahnya gitu, minta suratnya, atau ditanya ada sertifikat atau tidak, bingung kita gitu kan. Bagaimana saya membayangkan ya kehausan kita, kegandrungan kita pada pesta misalnya, apakah juga misalkan sejalan dengan kegandrungan kita pada belajar ya. Ini kan saya juga rasa miris misalnya, menjadi guru selama 20 tahun, tapi juga kita misalnya guru-guru kita itu juga tidak bisa menulis buku tentang mata pelajaran tertentu. Ini juga masalah. Atau kita kerja misalkan pegawai saja ya Pak Bupati, kerja di hubungan hidup selama sampai pensiun, tapi kita juga tidak bisa jadi ahli lingkungan gitu. Nah, atau misalkan di kebudayaan gitu, kerja 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, tapi juga tidak jadi pakar atau ahli budaya atau budayawan minimal lah gitu. Ini kan masalah sebenarnya. Kita seperti sibuk sekali tapi sebenarnya tidak bergerak maju, tapi sebenarnya jalan-jalan di tempat saja gitu. Sibuk kita itu jalan-jalan. Nah, itu juga refleksi dari dunia pendidikan kita. Saya membayangkan begini saja, ada satu pikiran sederhana ya, yang barangkali juga bisa diterapkan di banyak hal. Misalkan ya saya geser sedikit tadi ke perpustakaan ya, Ibu Kaban juga tadi ada omongnya soal perpustakaan. Kalau saja misalnya setiap bulan itu ada lomba resensi buku saja, dan diikuti oleh semua siswa, misalkan siswa SMA. Resensi kan kita, kalau sudah resensi kita pilih buku. Jadi satu bulan satu saja berarti setahun itu ada 12 buku bagus, nutrisi yang bagus, dibaca oleh anak-anak kita. Dan itu kan murah. Juara 1 5 juta, juara 2 3 juta, misalkan juara 3 2 juta, itu baru 10 juta.
Juri misalkan 1 juta, baru 12 juta. Di bawah 150 juta, 1 tahun ada 12 buku bisa dibaca oleh ribuan anak-anak kita. Dan sebelum baca tentu gurunya juga membaca dan menyeleksi resensi itu gitu. Nah, itu praktis, tapi kita sudah bisa ukur itu realnya gitu. Itu satu. Yang kedua, misalkan menulis ya. Tidak usah panjang, karya tulis yang sifat yang 5 sampai katakanlah 12 halaman. Ditulis oleh katakanlah anak SMA. Tentang misalnya bagaimana membuat garam di sekolah dekat-dekat lingkungannya, atau bikin ikan sembe, proses pengawetan ikan sembe, atau gitu. Itu juga dengan hadiah yang sedemikian gitu. Lombanya bisa dibikin, diseleksi dulu di sekolah, kemudian teksnya itu kita beri 5, 7, 10 juta. Hal yang sederhana sebenarnya tidak butuh uang besar, tapi pada saat yang sama ada sesuatu yang besar tengah kita gerakan. Itu jadi gairah bersama, itu jadi gerakan bersama. Saya pikir itu 1-2 pikiran kecil yang juga bisa dilakukan oleh misalnya oleh teman-teman guru dan lain-lain dalam proses tadi peningkatan kapasitas SDM ya, SDM tenaga pengajar dan pendidik. Mungkin itu 1-2 pikiran kecil yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih.